Perjalanan mengarungi program manajemen trainee part 1. Halo semuanya, balik lagi di series video tentang cara menjadi seorang manajer di umur 25 tahun. Setelah di video sebelumnya aku menyampaikan beberapa tahapan seleksi masuk program manajemen trainee, di video kali ini dan juga part-part berikutnya aku akan sharing tentang perjalanan mengarungi program manajemen trainee selama 2 tahun dari awal sampai akhirnya lulus menjadi seorang manajer. Seperti yang pernah aku sampaikan di video sebelumnya, perjalanan awal mengarungi program manajemen trainee ini dimulai pada akhir tahun 2022, yang mana pada waktu itu merupakan transisi COVID-19. Artinya lulusan kampus di tahun tersebut akan kesulitan dan dalam kondisi mencari kerja yang sangat-sangat kompetitif. Waktu itu di akhir tahun 2022, setelah aku dinyatakan lulus ujian skripsi atau ujian pendadaran, tak selang waktu lama aku langsung melamar ke berbagai perusahaan, baik yang sesuai dengan jurusan aku ataupun yang tidak sesuai dengan apa yang aku pelajari selama perkuliahan. Walaupun aku belum wisuda atau dinyatakan resmi yang dibuktikan dengan ijazah, aku tetap apply ataupun melamar kerja H-3 bulan sebelum aku wisuda. Karena sebelum-sebelumnya saat aku mengikuti baik webinar, pelatihan karir, ataupun persiapan dunia kerja, aku disarankan oleh mentorku untuk apply kerja setelah dinyatakan lulus ujian skripsi, walaupun secara resmi dan ijazah belum ada. Karena apa? Karena persiapan seleksi masuk ke perusahaan itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Artinya kalau teman-teman semua apply kerja harus nunggu dulu sesudah wisuda, itu akan terlalu lama. Artinya teman-teman akan menganggur dalam kurun waktu yang cukup lama, karena sebelum wisuda dan sesudah wisuda itu jaraknya kurang lebih sekitar 6 bulan. Artinya sangat disayangkan sekali kalau teman-teman semua membuang waktu tersebut hanya untuk menunggu wisuda saja. Berbagai perusahaan, baik lokal, nasional maupun multinasional, aku apply ataupun aku input lamaran kerja, baik melalui website resmi perusahaan, melalui Instagram, melalui website karir seperti Disna Kerja, terus Jobstreet, dan media-media lainnya. Sampai waktu itu aku sempat membuat rekapan di Google Sheet, nama perusahaan, posisi, dan juga tanggal aku melamar. Dan setelah aku cek-cek, mungkin ada lebih dari 200 perusahaan ataupun posisi yang pernah aku lamar, dan itu menjadi bukti bahwa saat itu mencari kerja sangat-sangat kompetitif. Beberapa lamaran yang aku apply, ada yang sampai ke tahap administrasi, ada yang ke tahap wawancara HRD, ada yang sampai ke tahap wawancara user, bahkan ada yang sampai ke tahap mau MCU. Jadi berbagai tahapan aku pernah mencoba dan pernah beberapa kali gagal, bahkan seringnya gagal dibandingkan dengan berhasil. Dan hal yang paling mengesankan bagiku adalah ketika waktu itu aku mengharuskan seleksi offline secara langsung di luar kota. Waktu itu posisiku di Purwokerto, Jawa Tengah, mengharuskan seleksi langsung secara offline
di salah satu perusahaan di bidang retail juga, dan posisi manajemen trainee juga. Aku memaksakan diri ataupun ya berusaha lebih dengan mendatangi lokasi tempat seleksi secara langsung, yaitu di Yogyakarta, sampai harus menginap dan menumpang di kosan teman di salah satu temanku di UGM, dan hasilnya hampir diundang ke tahap MCU, tapi pada akhirnya gagal. Kemudian hal yang berkesan lainnya yaitu ketika mengharuskan aku ke Bandung, dan posisiku saat itu tetap di Purwokerto. Jadi aku memberanikan diri berusaha dan juga uh, berkunjung ke lokasi tempat seleksi berlangsung, yaitu di Bandung, dan pada akhirnya gagal juga. Dan ya itu menjadi salah satu pengalaman dan cerita aku bagaimana susahnya mencari kerja saat setelah lulus kuliah. Setelah mencoba berbagai perusahaan, berbagai metode seleksi, baik online maupun offline, belum juga membuahkan hasil. Tentunya banyak sumber daya yang aku habiskan, baik sumber daya waktu, sumber daya tenaga, pikiran, uang, karena harus berkunjung ke beberapa kota yang sangat jauh. Pada akhirnya di satu waktu ada pesan masuk melalui WhatsApp yang mana aku diundang untuk seleksi interview HRD, yang mana perusahaan tersebut menjadi perusahaan tempat aku sekarang bekerja. Dan yang menarik adalah ketika sebelum-sebelumnya effort yang harus aku keluarkan sangat-sangat banyak, seperti harus keluar kota, seleksi sangat ketat dan panjang. Nah, untuk seleksi yang aku ikutin ini, seleksinya full online tanpa mengeluarkan budget sepeser pun, karena ya tadi full online, dan seleksinya pun tergolong tidak terlalu ribet. Tapi dari hal ini aku belajar bahwa apa yang kita usahakan lebih belum tentu juga membuahkan hasil. Artinya memang konsep rezeki itu tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang kita usahakan. Tetapi usaha yang kita sudah berikan itu pasti akan berdampak ke hasil yang lainnya. Ya tadi misalkan aku sangat berusaha keras untuk masuk ke perusahaan A, tapi gagal. Nah, sedangkan di perusahaan yang aku diterima tidak membutuhkan effort yang lebih. Artinya usaha yang aku berikan ke perusahaan A itu sudah terbayarkan dengan aku diterima di perusahaan yang lebih baik setelah aku menjalani program dan di posisi saat ini. Pada awal Januari tahun 2023, aku diundang untuk ke head office kantor ataupun perusahaan yang aku kerja sekarang untuk mentandatangani offering letter atau perjanjian kerja. Dan posisiku saat itu masih belum wisuda, hanya mengandalkan surat keterangan lulus resmi dari kampus. Artinya aku menjadi salah satu mahasiswa yang belum wisuda tapi sudah diterima kerja. Dan aku ingat banget untuk tanggal tanda tangan kontraknya itu di tanggal 14 Januari, dan aku mulai aktif bekerja di tanggal 16 Januari 2023. Dan untuk wisudanya itu di minggu ke-3 Januari, artinya seminggu setelah aku bekerja. Dan saat wisuda pun aku sangat bersyukur dan juga punya rasa kebanggaan tersendiri, karena di antara ribuan orang yang wisuda, aku menjadi salah satu mahasiswa yang saat wisuda sudah diterima kerja. Cukup dulu untuk di video kali ini, part 1 perjalanan aku mengarungi program manajemen trainee. Di video berikutnya aku akan menjelaskan
detail setiap fase yang aku lewati, dimulai dari fase in-class training sampai fase terakhir yaitu acting as area manager. Stay tune terus di channel ini karena aku akan sharing cara menjadi manajer di umur 25 tahun. See you.